Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami muliakan Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 15, yang kami muliakan segenap Bapak Ibu Waka dan sahabat-sahabat, teman-teman Dewan Ustadz dan Ustadzah, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, karena saat ini kita berada yang sangat dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Al-Muharram. Karena sesungguhnya bulan Al-Muharram merupakan bulan yang dipilih oleh Allah. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Menciptakan apapun yang ia kehendaki, kemudian ia memilihnya. Di dalam salah satu tafsirnya tentang ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, yang hingga detik ini manusia jumlahnya bermiliar-miliar bahkan bertriliun-triliun, seluruh hati manusia itu telah dilihat oleh Allah. Dan hati manusia yang paling baik adalah hatinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad ini diciptakan oleh Allah, kemudian dipilih oleh Allah sebagai imamul anbiya wal mursalin wa imamul mujahidin. Bahkan Nabi Muhammad ini manusia surga yang dihadirkan Allah ke muka bumi selama 63 tahun lamanya. Beliau itu akmalul khalqi 'alal itlaq, manusia yang paling sempurna secara fisik juga secara rohani dan spiritual. Ternyata Nabi Muhammad itu ganteng Bapak Ibu, ya. Ganteng, ya. Rambutnya yang tidak lurus juga tidak keriting, pokoknya pas. Dahinya bagus, matanya yang putih-putih sekali, yang hitam-hitam sekali. Alisnya bagus, hidungnya mancung, semuanya serba bagus, ya. Bahkan wajahnya terkadang mengeluarkan cahaya, yang cahaya bulan purnama saja kalah, ya. Karena saat bulan purnama itu para sahabat bergantian melihat wajahnya Nabi dan melihat bulan purnama. Ternyata masih lebih bersinar wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganteng Nabi Muhammad. Jika selama ini kita mengenal Nabi Yusuf itu paling ganteng, ternyata sebagian ahli tafsir menyebut gantengnya Nabi Yusuf itu hanya separuh dari kegantengan Nabi Muhammad. Ganteng Nabi Muhammad. Jenengan yang ingin tahu detail, silakan baca kitab miliknya Imam At-Tirmidzi yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya. Di situ detail banget itu. Memang tidak ada foto tapi detail banget penjelasannya tentang fisik Nabi. Dan ketika Allah menciptakan bulan yang dipilih oleh Allah, bulan ini, bulan Muharram ini, satu-satunya bulan yang digandeng dengan lafzul jalalah itu hanya bulan Muharram, Syahrullahil Muharram. Sehingga kita dihimpun di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya biar tidak panjang-panjang ya, karena ini bukan pengajian sebenarnya, kajian iftitah ya. Kami akan menyampaikan tentang kami akan menyampaikan tentang bahwasanya cara untuk bisa menikmati profesi guru adalah bagaimana fokus
di saat kita melaksanakan kinerja guru itu bukan gaji, ya. Nek fokus kita gaji, bisa jadi nanti kita akan terus mengalami sigma kekecewaan, ya. Namun yang kemudian kita fokuskan adalah bagaimana kita itu kemudian dengan apa yang kita dapatkan melalui kinerja guru itu adalah keberkahan, ya, keberkahan. Mari kita berusaha tanamkan pada diri kita di saat kita itu bekerja sebagai seorang guru. Kemudian kita betul-betul berletih-letih, berpayah-payah dalam jangka waktu yang sudah maksimal. Namun ternyata gaji kita tidak sepadan dengan apa yang kita korbankan. Tanamkan pada diri kita, gaji kita itu sedang ditabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti Allah akan memberikan, ya, akan memberikan momen yang paling tepat yang kita betul-betul membutuhkannya, ya. Kita betul-betul membutuhkannya. Saya pikir-pikir itu, ya, kayak Ustadz Soleh yang juga senior saya dan juga yang selevel, ya, ketika saya di Al-Mizan, ya, termasuk juga Ustadz Anggun dan lain-lain, ya, itu kan rata-rata mereka itu berasal dari ekonominya sulit, ya, ekonominya itu sulit, ya, dimana ada yang yatim seperti saya ini yatim loh, sama harus kasihan sama saya, ya, saya ini yatim, ya, mau ada yang tim piatu seperti Bu Alima ini, ya. Ya, pokoknya rata-rata ekonominya sulit, entah bapaknya, entah ibunya, entah karena yatim piatu terlantar, yang jelas itu ekonominya sulit, ya. Dan saat itu kita perhatikan ketika mereka itu bekerja dan berjuang di sini, fokusnya bukan gaji. Pokoknya kemudian dia melaksanakan sebaik-baiknya, karena gaji itu hasilnya yang memikul tanggung jawab untuk mikir itu bukan kita, tapi atasan-atasan kita. Seperti Bu Alima ini terbebani pikiran gaji itu karena beliau kepala, ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan meskipun itu terus dijalani, ya, dengan yakin seperti yang kita mantapkan tadi itu, ternyata beli rumah, ada yang bisa beli tanah, ada yang bisa beli sepeda motor, mobil barang setahun, ya. Nah, seperti itu. Yang belum mungkin Ustaz Anggun pengen wahyu belum keturutan, ya. Ya doakan, saya doakan mudah-mudahan cepat keturutan, ya. Seperti itu. Dengan nilai sebuah keberkahan. Karena makna berkah itu kalau dirujukkan kepada pakar bahasa itu ada 3. Yang pertama adalah as-subut wal luzum, tetapnya dan langgengnya kebaikan. Yang kedua adalah az-ziyadatu wan nama', bertambahnya dan berkembangnya kebaikan dengan segala makna kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah as-sa'adah. As-sa'adah itu adalah kebahagiaan. Orang disebut bahagia itu kan tengerannya gampang. Kalau diberi nikmat, ia bisa syukur. Berapapun nikmat itu. Kalau diberi ujian, dia sabar. Dia itu orang bahagia. Di situ diantaranya adalah yang diikhtiarkan qanaah. Analogi qanaah yang paling sederhana itu begini Bapak Ibu, ya. Kita masuk jamuan makan, ya, atau mungkin keluarga kita makan rawon, kikil, soto, kerawu, ya, gresik, wah, macam-macam, ya, makanan-makanan itu, dan mengundang selera semuanya. Yang kurang saat itu lupa sambelnya nggak ada. Itu bagi orang yang tidak qanaah, makanan sak pirang-pirang prasmanan itu gak enak kabeh. Polahe gak ono sambeli. Nah, tapi nek dia itu qanaah kan bisa menikmati rawon tanpa sambel, menikmati soto tanpa sambel. Tapi bagi orang yang qanaah, seberapapun itu dia tetap merasa kurang. Gambarannya ya kayak mungkin, ya, bojone Ferdi Sambo karo Ferdi Sambo itu, ya. Tasnya istrinya Ferdi Sambo itu 300 juta sih, paling murah, ya.
tapi ternyata kan juga masih kurang. Nah ini pentingnya kemudian kita berusaha untuk menikmati dari apa yang kemudian baik ikhtiar syar'i maupun ikhtiar yang sifatnya qadari yang kemudian kita berusaha untuk mensyukurinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Kami sampaikan kepada Gurunda, Ustadzuna, Ustadz Swito, Magister Pendidikan Islam. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.